Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan seorang mahasiswa saya dari program studi D4 Pemasaran Digital FEUNJ. Ini masih dari kelas perilaku konsumen ya. Iya betul Ibu. Ada siapa di sini? Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan aku Alia Wardah. Aku dari D4 Pemasaran Digital FEUNJ. Oke, dan sekarang mengampu mata kuliah perilaku konsumen Iya ya betul di Ibu. kelas saya. Oke, Alia, sebelum kita mulai masuk ke diskusi kita, biasanya tuh akan ada sapaan dulu untuk Oh, soulmate. Nah, Alia mau coba sapa soulmate dulu nggak? boleh. Gimana tuh? Halo soulmate, good day mates gitu. Halo soulmate, good day mate. Oke, ini baru nih kayak gini nih kayaknya tadi Alia ya. Oke, good. Terima kasih Alia. Nah, Alia, kita mau bahas apa nih hari ini? Eh, untuk kali ini kita bakalan bahas satu topik yang bakalan seru banget ini Bu. Waduh, apa tuh? Tentang perilaku, tentang riset konsumen nih Bu. Riset konsumen Iya, di brand Miniso. di brand Miniso. Oke, apa saja yang menarik yang menjadi hasil riset yang sudah Alia dan teman-teman lakukan di Miniso? Boleh diceritain nggak ke para soulmate? Kalau untuk hasil riset kita itu ada beberapa faktor nih Bu yang bikin Miniso itu bisa sukses. Oke, apa aja tuh? Yang pertama itu berdasarkan faktor dari konsep tokonya. Konsep toko, oke. Iya. Kenapa konsep tokonya? Jadi Miniso ini menerapkan konsep toko yang minimalis tapi modern Bu. Minimalis dan modern, Iya. oke. Yang bisa bikin para konsumen itu nyaman di toko tersebut gitu Bu. Iya, iya. Emang nyaman banget Iya. ya kalau udah masuk Miniso ya. Jadi Betul yang sekali. awalnya tuh kayak cuma window shopping aja terus tiba-tiba nanti ada aja yang Iya, dibeli ada gitu yang ya. dibeli. Karena tokonya nyaman. Oke, terus apa lagi Yang kedua Alia? itu ada faktor dari produknya Ibu. Produknya? Iya. Jadi kan Miniso ini mengeluarkan produk-produk yang unik dan juga mengikuti tren Ibu. Ya, betul, Iya, betul. jadi dengan begitu bisa membuat konsumen itu untuk balik lagi ke Miniso untuk membeli produk-produk terbaru dari mereka gitu Bu. Oke, pilihannya juga beragam Iya ya, beragam sekali. bervariasi banyak. Kemudian tadi kata Alia disesuaikan sama produk-produk yang memang lagi tren. Iya betul Bu. Sehingga apa bisa menarik konsumen untuk datang lagi mencari produk-produk Produk yang terbaru, iya, produk-produk terbaru. Oke. yang mereka Terus apa keluarkan. lagi Alia? Terus ada dari faktor harga Bu. Harga, Iya. gimana harganya? Harga Miniso kan sangat terjangkau ya Bu. Sangat cocok buat kaum pelajar. Ya, pelajar dan mahasiswa Iya, ya. pelajar dan mahasiswa. Jadi mereka ini mengeluarkan harga yang terjangkau, tapi kualitas produknya juga baik Ibu. Oke, jadi produknya kualitas produknya bagus, diimbangi sama Harga yang harganya yang juga terjangkau. Iya terjangkau. betul. Oke, terus apa lagi? Udah Ibu untuk itu Oke, karena ada juga riset kita menggunakan metode riset kuantitatif Ibu. kuantitatif. Oke, Iya. jadi sebar kuesioner Iya ya. betul. Kami menyebarkan riset ini ke beberapa responden konsumen Miniso ini di beberapa kota-kota besar. Oke, Khususnya itu di Jakarta Ibu. di Jakarta. Total ada berapa responden yang Eh, Alia dan teman-teman dapat? Total ada kurang lebih empat 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 40-an, iya 44 44 responden. Oke. Kemudian apa hasil yang diperoleh dari hasil riset tadi ya dengan menggunakan kuesioner, dengan menggunakan metode kuantitatif? Apa aja yang mungkin bisa Alia jelaskan? Jadi di survei ini tuh kami mendapatkan bahwa ada 93,2% pelanggan Miniso itu berasal dari wilayah Jabodetabek. Oke. Iya. Dan ini tuh menarik Bu karena faktor geografisnya yang sangat berpengaruh besar di brand Miniso ini. Jadi kan Jabodetabek itu kan merupakan kota metropolitan yang populasinya itu tinggi di Indonesia kan ya Bu. Iya. Nah populasinya itu kan bisa nyampe 31,68 juta jiwa. Jadi karena populasi yang tinggi tersebut bisa membuat para konsumen Miniso itu gampang mencari mereka gitu Bu di wilayah Jakarta tersebut dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Oke, jadi memang store-nya lumayan banyak ya Iya betul Ibu. untuk daerah Jakarta sehingga tidak sulit bagi konsumen untuk bisa menjangkau toko-toko Iya Miniso. betul. Oke, terus ada apa lagi Alia? Terus Tadi ada selain apa? Domisili ya, iya domisili. Secara geografis. Kemudian apa lagi? ada faktor aksesibilitas ya Ibu. Aksesibilitas? Iya. Gimana tuh? Jadi kan Miniso itu punya 74 toko di Jabodetabek. Oke. Iya. Jadi notabene itu lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya Ibu. Jadi kalau wilayah lain kan misal seperti di Jawa Ibu.
Miniso ini punya 16 toko di Jawa, terus ada 4 toko di Kalimantan, Oke. dan itu berdasarkan survei dari toko Miniso tersebut pada tahun 2023 lalu. Oke, itu saya nggak heran sih kalau misalnya memang lebih banyak di kota besar ya, Iya terutama betul. di Jakarta ya. Tapi mungkin nanti semakin ke depannya saat Miniso udah semakin berkembang, bukan tidak mungkin gitu ya di kota-kota lain yang mungkin di daerah mana Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga akan lebih banyak Iya store-store-nya betul Ibu. Miniso. Oke, terus apalagi tadi yang pertama secara geografis ternyata responden yang Alia dan teman-teman dapatkan tuh domisilinya di Iya di Jabodetabek. Jabodetabek Ibu. Terus apalagi dari hasil risetnya? Berkaitan sama misalnya demografi mungkin, jenis kelamin, Iya ada usia, Ibu, ada. gimana? Jadi menurut survei kami itu ada 65,9% pelanggan Miniso itu merupakan kebanyakan kaum wanita Oh Ibu. ya, oke itu nggak heran lah ya. Iya, Itu mungkin termasuk Alia ya yang bisa jadi Ibu. 65% itu. Oke, karena apa? Nggak heran karena di Miniso itu kan banyak aksesoris Iya gitu betul, ya. kayak Apa? Heeh. produk-produk buat wanita Iya, Ibu. produk-produk buat wanita sehingga mungkin nggak heran kalau yang banyak datang ke Miniso itu rata-rata memang perempuan Iya ya betul. dibandingkan laki-laki. Oke, next usia mungkin ada nggak? Usia Usia konsumen? biasanya itu antara 17 sampai eee, Berapa? 24, 23-an, 25? Oh, 23-an oke. Ibu, iya. Ya masih dalam rentang usia yang memang bisa dibilang anak muda Iya ya. betul. Anak muda bahkan mungkin pelajar ya, pelajar dan mahasiswa yang mungkin lebih banyak datang ke Miniso dibandingkan dengan rentang usia yang lain. Oke, terus apa lagi Alia? Eee, bisa Selain tadi geografi udah, kemudian demografi dari sisi gender, kemudian usia, kemudian tadi kalau misalnya harga produk Miniso tuh murah, bisa kita simpulkan bahwa yang datang ke sana bisa saja gitu ya pendapatannya menengah, menengah ke bawah pun juga tetap bisa karena harga produk yang ditawarkan kan masih relatif terjangkau ya. Terus apalagi kira-kira? Selain tadi faktor geografis, demografi, kemudian apa kira-kira Alia? kemudian ada kayak perilaku konsumen Ibu. Perilakunya, Iya. gimana? Jadi, menurut riset kami itu ada 56,8% responden itu berbelanja di Miniso itu hanya 1 sampai 5 kali per tahun Ibu. Oh gitu? Iya. Terus ada Mmm, juga per 22, tahun iya per berarti tahun. apa, dia bisa kayak 6 bulan sekali Mhm, baru datang iya gitu betul ya? Ibu. Ada juga yang 22,7% itu tuh responden, eee eee, lebih sedikit sering belanja ke Miniso itu sebanyak 6 sampai 19 kali per tahunnya Ibu. 22,7%? Iya, dan ada Oke. yang sering juga nih Bu, sering banget sampai kayak 20 kali atau lebih bisa jadi Bu, per tahunnya. Tapi hanya 1%? Iya 1% Bu. Tapi ada juga Bu, yang malahan nggak pernah, berbelanja ke Miniso sama sekali. Oke, Itu ada ya. 19,5% nih Bu. Oke, berarti yang paling besar persentasenya itu belanja 1 sampai 5 kali ya? Iya betul Ibu. 1 sampai 5 kali per tahun, oke. Ya tadi bukan 6 bulan sekali sih, tapi mungkin bisa berapa, 12 bagi 5, ya 3 bulan sekali lah ya? Iya 3 bulan. 2 sampai 3 bulan sekali datang ke Miniso. Kemudian mereka datang ke sana itu biasanya apa, Alia? Window shopping atau memang mereka punya preferensi, punya kebutuhan tersendiri sampai akhirnya mereka datangnya ke Miniso? Atau mereka Bisa cuma window iya shopping bisa aja? jadi karena window shopping doang Ibu. Tapi juga bisa kayak, mmm, mau beli kebutuhan, misal kayak, buat pelajar gitu Bu, kayak Mmm, mau beli buku, pulpen atau apa Bu, bisa datang ya. ke Miniso. Alat tulis yang Iya. unik-unik, yang Iya yang lucu-lucu, lucu-lucu. ya datangnya ke Miniso. Oke, berarti sekarang kalau bicara tentang alat tulis, ternyata konsumen di Indonesia nggak cuma datang ke toko buku kayak Iya Gramedia gitu iya, ya, tapi ternyata bisa bisa ke Miniso, mencari iya. di toko-toko yang juga menjual banyak aksesoris seperti Miniso. Oke, good. Apalagi Alia? Eee, Nah, kira-kira kalau misalnya tadi konsumennya awalnya window shopping, kemudian jadi konsumen yang impulsif dan seterusnya. Nah, kira-kira konsumennya Miniso ini bakal ngerekomendasiin nggak sih Miniso sama teman-teman mereka atau sama sahabatnya atau sama keluarganya? Menurut Alia gimana? kalau, berdasarkan survei kami ya Bu, Mhm. ada 88,7%, si responden itu cenderung, merekomendasikan, Miniso itu kepada teman-teman ataupun keluarga mereka. Tapi ada juga Bu yang, ada 11,3% yang ada kemungkinan itu merasa tidak,
yakin ataupun tidak mau merekomendasikan produk Miniso tersebut kepada mereka gitu, Bu. Oke, kalau mereka berani untuk merekomendasikan produk Miniso ke sahabat, ke keluarga mereka, artinya secara umum mereka punya pandangan yang positif ya Iya, tentang betul, Ibu. Miniso ya. Oke, menarik sekali nih perilaku konsumennya Miniso. Kemudian di Miniso tadi selain harga yang terjangkau, Alia, di sana juga sering ada promo atau diskon gitu nggak sih yang akhirnya menarik konsumen untuk lebih banyak dan lebih sering datang ke Miniso? Betul, Ibu. Ada untuk terkait diskon itu juga sangat, berpengaruh bagi brand tersebut, Ibu. Karena menurut survei kami ada sebanyak 43,2% si responden itu merasa sangat, terpengaruh untuk membeli produk jika ada diskon. Oke. Mungkin saya juga bakalan Iya, salah saya satunya, Bu. kayak juga termasuk nih 43,2% nih kayaknya saya Iya. nih, termasuk saya. Jadi kalau ada diskon biasanya akan jadi lebih menarik Iya, ya, betul, Ibu. jadi lebih menarik. Terus di sini juga ada 68,2% responden yang menyatakan bahwa mereka itu udah mencoba produk-produk terbaru Miniso itu lewat promo-promo mereka gitu, Bu. Oke, jadi dari diskon mereka cobain produknya kemudian cocok, ada repurchase ya, Iya, betul, ada Bu. pembelian ulang. Oke, menarik sekali. Siapa Alia dari pembahasan kita tadi Soulmate kita udah bahas dari sisi geografis, kemudian demografi, kemudian tipikal konsumen yang datang ke Miniso yang mungkin awalnya window shopping, kemudian menjadi impulsif Iya, gitu betul. ya. Tapi tentunya mereka juga punya penilaian yang positif sehingga mereka juga berani untuk merekomendasikan Miniso ke orang-orang terdekat Iya. mereka. Ya, menarik sekali Alia bahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, saya percaya Soulmate yang ada di sana juga mungkin adalah salah satu konsumennya Iya, Miniso Miniso, juga betul banget, gitu ya. Ibu. Oke, good. Terima kasih Alia sudah menemani saya berbincang-bincang di Made Channel kali ini. Kita tutup bersama ya videonya ya. Bisa, Ibu. Soulmate sampai jumpa lagi di video-video marketing berikutnya. Sama-sama ya. Good day mates gitu Good day, ya. mate. Oke, Bu. Oke, 1, 2, 3. Good day, mates. Sampai jumpa konsumen Miniso.